Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada hari ini kami ingin berbagi video pembelajaran kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran 1. Langsung saja kita mulai ke pembelajaran kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, kita mulai dengan membaca. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Untuk pertanyaan Dayu kita jawab di nanti ya. Sekarang kita lanjutkan materinya. Setelah membaca bacaan Dayu dan ikan hias, perhatikan peta pemikiran di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Dayu dan ikan hias. Ya, yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan yang dipelihara Dayu berjenis ikan mas koki. Yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias yaitu Dayu. Nomor 3, di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Yang keempat, kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari Dayu memberi makan ikan hiasnya. Yang nomor 5, kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan setiap seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Untuk pertanyaan Dayu dalam bacaan, ya, sekarang apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Yang dilakukan ikan-ikan adalah mulut ikan selalu membuka dan menutup karena ikan sedang bernafas. Ikan bernafas dengan memasukkan air ke dalam insang agar oksigen di air bisa disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. 1. Alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu,
cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulitnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Sekarang perhatikan gambar sistem pernafasan pada cacing. Ini permukaan kulitnya ya. Ini CO2 berarti oksigen, yang O2 ini karbon dioksida. Kita lanjutkan. Nomor 2. Alat dan sistem pernafasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui udara spirakel. Ini perhatikan gambarnya sistem pernapasan pada lebah. Kita lanjutkan ke yang nomor 3. Alat dan sistem pernapasan pada ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung di dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari tanah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Ini lihat gambarnya sistem pernapasan pada ikan. Yang kedua, aliran air saat ikan bernafas.
Pada gambar 2 yang sebelah kiri seperti ini, di atas ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak parah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Ini air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar 2 sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya. Mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Ini mulutnya menutup, insangnya membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Ini berarti air dikeluarkan ini melalui insang ikan. Nomor 4, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Ini cebong, ini yang gambar cebong, ini insangnya yang mengandung kapiler darah. Ini lihat sistem pernapasan pada katak, ini gambarnya seperti ini. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Ini organ dalam reptil, ini seperti ini, paru-parunya di sini. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar ke permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidupnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nomor 6, alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara.
Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Ini lihat sistem pernapasan pada burung. Nah, seperti ini. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Nomor 7. Alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Lihatlah gambar ini yang termasuk mamalia darat ya. Ini ada domba, kambing, jerapah, gajah, dan lain-lain. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernafasan berikut ini. Ini gambarnya sistem pernafasan pada kuda. Kuda adalah salah satu jenis hewan mamalia, maka kuda bernafas dengan paru-paru melalui hidungnya. Sistem pernafasan hewan mamalia secara umum sama persis dengan sistem respirasi dari manusia. Hewan yang termasuk dalam hewan mamalia merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya seperti kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Secara umum, proses pernafasan hewan mamalia ini sama persis dengan manusia, di mana melalui rongga hidung, faring, trakea, bronkus, hingga paru-paru. Hanya saja, manusia dan sejumlah mamalia lainnya biasanya bernafas dengan mulut. Namun, kuda ternyata hanya bisa melakukan hal ini lewat kedua lubang hidungnya. Kuda memiliki sebuah jaringan yang berfungsi memisahkan rongga mulut dengan hidungnya. Jadi ketika makan, jaringan ini akan menutup rongga hidung dan membuka rongga mulut sehingga makanan bisa masuk ke kerongkongan. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Perhatikan gambar ini. Saat dia keluar berarti mamalia itu menghirup oksigen. Soal terakhir sebelum video pembelajaran ini selesai ya. Apa perbedaan organ pernafasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba? Cacing tanah bernafas dengan kulit, ikan bernafas dengan insang, katak bernafas dengan insang saat kecil, saat besar bernafas dengan paru-paru, ular bernafas dengan kulit, belalang bernafas dengan tulang rusuk, burung bernafas dengan kantung udara, sapi bernafas dengan paru-paru dan jantung, lumba-lumba bernafas dengan paru-paru. Sekian dan terima kasih.
Semoga anak yang belajar di channel ini dapat menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.